Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya akan menjelaskan cara membaca file alokasi pendapatan atau alokasi gaji dari teman-teman yang sudah dibuka di kelas ngatur duit. Dan setelah teman-teman mengklik tombol yang ada di email tadi, baik itu yang memilih yang di atas 5 juta atau yang penghasilannya di bawah 5 juta, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan teman-teman bisa langsung klik aja make a copy. Ingat, ini bisa dilakukan di komputer juga bisa, dilakukan di HP juga bisa. Langkahnya sama. Setelah diklik dan muncul seperti ini, klik aja make a copy. Nah, dari sini teman-teman akan langsung dimunculkan alokasi-alokasi yang bisa teman-teman ikuti setiap bulannya. Di sini teman-teman masukkan aja pendapatan teman-teman itu berapa. Misal di sini saya masukkan 10 juta, maka di sini saya sudah bagi presentasenya itu sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Ini adalah alokasi yang paling aman. Tapi teman-teman masih bisa mengubahnya itu hanya di kolom-kolom yang warnanya putih. Ini bisa diubah. Misal teman-teman tidak ingin mengeluarkan sedekah atau misalnya sudah ada budget sendiri untuk sedekah, maka ini bisa dinolkan. Dinolkan kayak gini bisa. Tapi jangan mengubah di kolom yang sudah ada warnanya. Dan ingat, total alokasi ini harus menjadi 10%. Jadi misal ini dinolkan, teman-teman harus menambahkannya di yang lain. Misal ini dimasukkan di bisnis ini. Misal ini jadi kayak gini. Kebanyakan. Nah, ini ada lebih 105, berarti kita kelebihan 5, ini diganti jadi 2 kayak gini. Oke, kalau 100 berarti udah benar. Nah, dari sini teman-teman itu harus mengikuti, salah saya harus mengikuti dengan alokasi-alokasi yang sudah ada. Misal teman-teman punya cicilan kredit atau utang, itu jangan lebih dari nominal ini. Karena kalau lebih, maka artinya teman-teman tidak aman. Dan nantinya suatu saat, pada suatu ketika teman-teman akan menemukan permasalahan dengan uang teman-teman itu tadi. Pengeluaran bulanan juga jangan lebih dari ini. Bagaimana caranya harus diturunkan, atau kalau enggak teman-teman harus menaikkan pendapatannya. Jadi bukan ini yang diubah, tapi kalau ini sudah tidak bisa berubah, misal pengeluaran bulanannya saya sudah mentok segini, nggak bisa turun lagi, maka harus menambahkan pendapatan. Misal pengeluaran bulanannya 2 juta, padahal di alokasi ini itu 1.750.000. Maka yang harus teman-teman lakukan itu adalah menambah pendapatannya. Kayak gitu. Karena jika tidak, maka nanti akan terjadi over, atau dalam istilah peribahasanya itu besar pasak daripada tiang. Ada dana darurat di sini, ada tabungan dan lain-lain. Kesalahan orang-orang yang terjadi adalah mereka tidak mengalokasikan hal-hal seperti ini, dana darurat, tabungan, investasi dan lain-lain. Kenapa? Akhirnya ketika suatu hal terjadi, entah itu sakit atau motor rusak atau mohon maaf terjadi kecelakaan atau apa, kita tidak punya dana darurat ini. Karena semua dialokasikan untuk yang lain. Dana darurat dialokasikan untuk pengeluaran bulanan. Nah, itu kesalahannya. Maka di sini saya menganjurkan teman-teman, karena teman-teman sudah membeli kelas ini, jadi ya buat apa beli kelas kalau nggak dipraktekkan. Teman-teman mengikuti alokasi ini tadi. Ini yang paling penting. Ini nanti di screen capture atau di foto atau di print atau apalah. Dengan setiap bulan teman-teman harus mengikuti alokasi ini. Nah, di sheet selanjutnya teman-teman bisa mencatat pengeluarannya apa aja, itu bisa mencatat di sini. Tapi ini tidak begitu perlu. Kalau teman-teman nggak pakai nggak apa-apa. Yang penting adalah teman-teman mengikuti ini. Karena nanti di materi-materi berikutnya saya akan mengajarkan bagaimana menggunakan dana darurat ini, atau menggunakan tabungan, atau menggunakan investasi ini diinvestasikan untuk apa, atau bisnis ini digunakan untuk apa. Kita akan menggunakan ini di materi-materi selanjutnya. Tapi kalau ini tidak dialokasikan lebih dahulu, dapat materi pun teman-teman nggak akan bisa praktek. Itulah intinya. Itu aja di filenya, silahkan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.